Alam wisata resto di Cibubur, gue coba transit di tempat ini dan coba merenung kembali. Nah, gue sudah 3 kali hari Rabu secara khusus membahas mengenai business and management. Itu dari jam setengah 8 sampai jam setengah 1 pagi. 3 minggu berturut-turut, berarti rata-rata 5 jam saya mengajar, memberikan satu training di Zoom mengenai mini MBA. Khusus topiknya waktu itu tentang distribution, lalu tentang sales strategy, lalu yang ketiga kemarin itu sampai setengah 1 berturut-turut gitu ya setiap hari Rabu membahas setiap orang saya kasih tugas. Bagaimana Anda men-setting satu target Oktober, November, Desember. Lalu saya memberikan satu guidance. Itu ada beberapa guidance. Guidance yang pertama saya mengatakan begini. Coba kamu buat facts and analysis. You find it during January to September. You write down by pointers. Yang kedua, coba kamu membuat satu sales review and analysis kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3. Yang ketiga, saya guidance lagi, coba kamu buat Pareto product, Pareto branding, Pareto outlet, lalu Pareto competitors. Selanjutnya, yang keempat, setting sales target in the last 3 months, Oktober, November, Desember. Nah, bagaimana temuan itu menjadi satu ketetapan ya menjelang akhir tahun. Lalu program planningnya bagaimana? Dan yang terakhir saya mengatakan begini sama mereka. Coba Anda membuat action plan week by week and review analysis by area. Nah, kenapa nih teman-teman? Saya mengatakan begini, saya kan praktisi, bukan pengamat yang sekedar mengamat-ngamat gitu ya. Saya praktisi dan juga sebagai trainer, sebagai business consultant, etc. Nah, karena saya mengajar ini, mini MBA saya bangun tuh sejak tahun lalu selama pandemic COVID. Nah, ini mungkin mereka udah batch yang keberapa begitu untuk 2021. Oh, ini batch pertama gitu ya. Nah, saya mendapatkan satu pengalaman hal yang baru dan memberikan satu perspektif sehingga orang-orang yang belajar bersama mendengar apa yang saya ajarkan itu menjadi semacam insightful dan juga menjadi dorongan untuk mampu bersaing. Kenapa saya mengatakan begini? Karena banyak sekali orang kalau sudah menjelang akhir tahun dia tidak membuat satu target yang sangat signifikan dan akhirnya pencapaian sisa target 3 bulan terakhir 2021 ya, apa yang harus dilakukan? Reviewnya apa? Analisisnya apa? Lalu setting targetnya apa? Fakta di lapangan apa? Lalu strateginya apa? Nah, banyak dari teman-teman kemarin itu perlu saya bantu meluruskan dan membingkai ulang supaya apa yang dikerjakan itu mempunyai satu kualitas yang bisa diukur secara kuantitatif ataupun secara kualitatif. Nah, teman-teman, coba bayangkan kalau Anda tidak membuat satu action di dalam 3 bulan terakhir, apa yang Anda sudah capai dari Januari sampai September di dalam bidang sales. Sekarang saya bicara tentang sales begitu ya. Sales sisa bulan 3 bulan itu apa yang harus Anda lakukan? Nah, bayangkan teman-teman, gua mengajar mini MBA dari Zoom itu dari setengah 8 malam sampai setengah 1 pagi. Satu pun gak ada yang live. Kenapa? Lapar. Karena mungkin gue pinter kali ya, bercanda ya. Dan pengalaman. Dan disitulah baru mereka tahu bagaimana kita setting temuan by area. Lalu setting by product atau stock keeping unit. Bagaimana setting by branches. Bagaimana setting by kategori, merek. Dan bagaimana setting by product. Dan bagaimana setting kita melihat dari competitor basis. Nah, itu pesertanya ada yang dari engineering, ada yang dari fast moving consumer goods, ada yang dari pengusaha kelapa sawit, ada satu lagi pengusaha dari trucking. Jadi ini penuh ya, banyak. Dan saya syukur alhamdulillah mereka tidak left ya, karena mereka ikut dari setengah 8 sampai setengah 1 pagi. 3 kali Rabu berturut-turut. Sebelumnya dari berapa yang lalu, ini kan yang ke-11 pertemuan yang kemarin. Itu pertemuan pertama sampai ke berapa tuh ya, 9, itu rata-rata setengah 12.
Jadi padahal di dalam kontrak base-nya itu mini MBA tuh setengah 8 sampai setengah 10. Nah, saya ini kan orangnya cincai, dalam arti gue mau kasih ilmu yang gue tahu dan discussion. Nah, jadi kemarin itu para peserta selalu lapar dan haus. Saya bersyukur ada teman-teman saya yang satu gereja sama saya di Kemayoran yang ikut ya. Terus ada dua orang lagi yang luar daerah lah semua ya. Dan ini menjadi satu keyakinan saya gitu ya. Kenapa orang nggak mau belajar dari orang pinter ya? Kenapa orang nggak mau belajar dari yang berpengalaman, yang diuji di dalam ruang praktisi dan karir dia? Nah, saya mengatakan sama mereka, kenapa saya meminta teman-teman mengerjakan yang saya guidance. Jadi yang human capitals persoalannya beda. Yang sebagai presidir persoalannya beda. Yang sebagai factory director persoalannya juga beda. Lalu yang dari tracking kelapa sawit persoalannya beda. Jadi itu mereka ada 8 orang. Jadi teman-teman bisa bayangkan 8 orang gue sampai setengah 1 pagi. Jadi mereka mengerjakannya itu sudah seminggu sebelumnya dan pertanyaan yang saya tuntun lalu dipresentasikan pakai PowerPoint dan juga ada grafiknya dan harus menganalisa. Jadi dari sini bukan salah benar, tapi how smart you are as the professional. Dan itu waktu mereka presentasi satu orang hampir 30 menit, lalu saya usul, saya benahi, lalu saya bukakan perspektifnya 8 orang, ya kan? Dan itu banyak sekali diskusi yang sangat fruitful. Jadi teman saya mengatakan, bro murah banget lu kasih 18 kali pertemuan, rata-rata hampir 4-5 jam, cuman 1,8 juta. Ya memang murah banget, karena gue orang pinter, kecuali gue bego, saya bilang gitu ya. Jadi orang pinter bukan cari duit dulu. Orang pinter itu otak gue otak Chinese. Artinya apa? Segala sesuatu yang namanya opportunity itu adalah satu investasi. Opportunity itu bersifat long term, dan opportunity itu kita bersaing dengan keegoan kita, dan opportunity itu memberikan kesempatan kita ekspansi customer atau ekspansi my knowledge, dan opportunity itu sekaligus menanamkan satu komparasi advantage. Do you think tumbur tobing stupid? Do you think tumbur tobing is mediocre? Do you think tumbur tobing is so-so? No. After melihat di Zoom yang saya buat seminggu sekali, ada hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Jumat, hari Sabtu, 4-5 jam every week. Jadi gua bangun tadi jam 5:30, padahal selalu saya selesai jam 7:30 pagi, 7:30 sampai 7:30. Kenapa tetap stand firm? Kenapa tetap fresh? Otak gue cerdas. Kenapa cerdas? Bukan karena IQ. Gue belajar. Gue banyak baca. Gue melihat orang-orang hebat. Dan akhirnya gue analisis. Itu namanya blending. Ya, satu blending knowledge dan blending strategy. How you be success story in your career path. Jadi teman-teman, saya bersukacita sekali, puas batin saya karena memberikan satu ilmu di dalam sales, di dalam human capitals, di dalam entrepreneurship, di dalam marketing, di dalam branding, leadership, strategic, dan lain-lain. Kayak strategic saya akan membahas tentang balance scorecard. Saya akan membahas tentang blue ocean, red ocean. Di dalam digital marketing saya dengan teman saya dan lain sebagainya. Nah, ini adalah satu hal yang perlu kita pelajari bersama. Saya meyakini dan saya menyadari dari semua peserta kemarin menjelang 3 bulan terakhir itu stres. Ya, bagaimana saya akan mencapai satu target? Settingnya bagaimana? Nah, itu kemarin ada dari pengusaha kelapa sawit, akhirnya mendengarkan saya, dia ikut, karena ini kan setiap minggu 18 kali pertemuan, kita sudah minggu ke-11 setiap hari Rabu, 7:30 sampai 9:30, tapi kenyataannya 11:30, 3 kali ini Rabu 12:30 lewat. Itu pun saya yang berhentiin. Kalau saya nggak berhentiin, mereka terus. Itu yang perempuan ada berapa orang kemarin? 3 atau 4 perempuan, 4 lagi laki. Bayangkan 7:30 malam sampai 1:30 pagi. Saya bilang saya stop ya, karena ini ada yang perempuan gak enak, nanti suaminya marah. Yang laki juga nanti istri Anda marah.
Nah, di sini bisa kita lihat apa yang kita kasih itu memberikan satu investasi how you run the business well, how you run the strategic well, how you run analysis well. Running everything in trajectory of life, that is the success story. Nah, itu yang saya di restoran ini baru makan, jadi terasa seger terus ya. Jadi gue bukan nggak ada tuh minuman suplemen haram bagi gue kayak gitu ya. Yang penting air putih, istirahat tidur 4 jam 5 jam dan bisa fresh ideasnya. Dan orang saya katakan sama mereka, ini kita sudah selesai 1:30 pagi, tolong question answer lu bikin lagi di grup mini MBA. Baru selesai langsung ada satu orang, dia memang orangnya jenius, dia bisa bikin yang namanya drone sangat baik. Dan ada satu peserta itu perusahaan engineering. Nah, dia juga mampu membuat solar panel. Dia pengusaha kelapa sawit. Saya bilang, lu tuh pinter. Lu latar belakang seorang auditor. Sekarang you ada di hutan di Pekanbaru. Lu ikut mini MBA, running and lead and train by Tumbur Tobing. You puas. Gua kamsia. Terima kasih. Sekarang dari lu yang begitu hebat, kamu harus the three things you must run it. Karena dalam 1 tahun umpama kamu omsetnya dengan keuntungan harga sawit umpama lah, ini bohongnya 100 juta, itu nggak cukup. Kamu ada lagi kecerdasan, kamu bangun untuk drone ini, kamu bisa jual umpama 100 juta lagi, yang satu solar panel 100 juta lagi. Jadi 3 itu bagaimana kamu bisa ekspansi bisnis itu. Jadi jangan fokus hanya satu bisnis. Itulah bagaimana kita mengembangkan potensi yang opportunity cost yang Tuhan beri sama kita secara pribadi. Kalau hanya fokus kepada satu, lu bosen. Tapi kalau lu 3 atau 5, seperti gue ada 10 macam yang gue usahakan. Tidak hanya gue sebagai coaching, sebagai trainer, mengajarkan banyak hal, dan juga ada bisnis yang kita running. Macam-macam begitu ya. Nah, itu membuat kesegaran. Nah, bersyukur kemarin ada beberapa perusahaan, ada 1, 2, 3, 4 perusahaan, dan posisi orangnya manajer sampai director, bahkan presiden. Dan saya memberikan encouragement dan menjadi engagement di dalam kita running satu bisnis during COVID. Jadi ini tinggal 3 bulan. Berapa yang kamu harus mencapai, dan semua apa yang saya kasih tuntunan, guidance itu, banyak hal yang Anda teman-teman harus review dan harus diperbaiki. Jadi bukan salah benar. Dan saya yakin dan percaya kalau Anda mengikuti apa yang saya kasih, Anda kan lebih tahu detail. Saya yakin tahun depan Anda akan mencapai sekian persen dari target original. Dan saya mengatakan minggu depan saya akan membahas tentang marketing strategik, kaitannya dengan sales, kaitan dengan branding, kaitan dengan distribution, kaitan dengan supply chain. Itu pasti nggak mungkin bisa satu sesi, tapi mungkin 5 jam mungkin bisa lah begitu ya. Jadi teman-teman yang ikut mini MBA itu nggak ngantuk, tapi problemnya di saya, makin malam, makin pagi otak saya makin tajam. Itu jadi persoalan, karena itu ada 4 perempuan 4 laki, saya nggak enak, jadi selesaikan 1:30. Dan mereka begitu seger, begitu seneng, dan jadi tahu rahasianya ya, otak itu bisa lentur kalau kita selalu rajin analisis dan tidak pernah putus asa, dan melihat opportunity tidak hanya sebagai cost, tapi opportunity sebagai investment. Dan teman-teman, kita bisa melihat yang namanya sales, yang namanya distribution, pasti jadi presidir. Gua latar belakang sales, maka kenapa gue jadi presidir di 3 atau 4 perusahaan berbeda. 2 perusahaan asing, 3 perusahaan asing, 1 perusahaan lokal, tapi berbasis berpartner dengan asing. Kenapa gue bisa begitu? Gue bukan IQ-nya hebat, tapi gue kuras ilmu dari orang hebat. Dari kuras ilmu dari orang hebat, gue blending it. Gue pelajari, gue analisa, lalu keluar teori gue yang baru. Jadi semua hal yang saya kasih di Zoom training ataupun di mini MBA 18 sesi, satu pun saya tidak ada copy paste. Pasti tahu ada teori, ada referensi, lalu ada pengalaman. Disitulah saya coba reframing, saya bingkai di dalam seluruh aspek. Dan sewaktu saya memberi itu, saya berbicara dulu tentang Cristiano Ronaldo, atau saya baca dulu misalnya dengan orang yang kita kagumi, walaupun jadi perdebatan dengan misal Anies Baswedan. Orang yang saya kagumi ya pasti Ahok lah ya, ataupun Jokowi. Itu brilliant person, brilliant strateginya, brilliant leadership, brilliant analysis, dan brilliant profile. Itu yang sangat langka, yang harus kita kejar begitu ya. Nah,
inilah bagian bagaimana Oktober, November, Desember menjadi turning point. How you run the rest of your target of life. Dan itu kita akan mencapai garis finish. Perusahaan minta 100 juta, mungkin kita baru 30 juta. 3 bulan terakhir ini mungkin nggak jadi 50 juta, mungkin nggak 70 juta, mungkin nggak 100 juta. Why not? Itu tergantung kita membuat strategi. Nah, hari ini gue datang ke satu rumah sakit membawa mesin virus protector the number one in the world. Dan ini menjadi satu pengakuan bagaimana diuji kultur. Bagi teman-teman yang nggak tahu, nanti gue kasih tahu hasil uji kultur in the world comes from Indonesia, buatan anak bangsa. Dan Elon Musk perlu memanggil 2 anak ini untuk menjual barangnya di Amerika, dan dia kuliah di Harvard University. Anak ini masih muda, masih umur 27, adiknya umur 24. Dan saya menjual barangnya sudah cukup banyak, maka gue bisa mampu bayar uang kuliah anak gue bisa mampu bayar seluruh utang dalam investasi, sudah dibayar hampir 70%. Nah, sekarang gue kejar lagi sebagai seorang sales, bagaimana gue bisa mencapai 250%, dan gue komit gue akan invest di dalam sesuatu yang bersifat spiritual, yaitu di BSD, satu gedung yang dibangun seorang visioner yang luar biasa, umur 82 tahun, dan satu sekolah Kristen Calvin gitu ya, yang ada di sana. Gue komit berapapun yang ada gue kasih, karena gue dapat role model yang sangat brilliant, dan itu mempengaruhi gue. Apa yang gue dapat harus gue berikan segala sesuatu yang terbaik. Bukan gue ganti mobil, bagi gue orang ganti mobil bego adanya. Terima kasih.